Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Noviani dari kelas PTRPA NIM akhir 026. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan ArcGIS untuk identifikasi kebakaran hutan dan lahan. Bahan yang perlu disiapkan yaitu ada citra LST band 10, ada TOA band 5 dan TOA band 7. Ini adalah hasil dari koreksi radiometri. Lalu ada SHP batas administrasi wilayah studi. Di sini saya menggunakan wilayah studi Kabupaten Karanganyar. Lalu ada SHP sungai dan ada SHP jalan. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu kita membuat NBR terlebih dahulu dengan cara klik ArcGIS Toolbox, lalu di Spatial Analysis Tools, Map Algebra, Raster Calculator. Kemudian kita masukkan rumusnya dalam kurung TOA band 5 dikurangi TOA band 7, tutup kurung, dibagi, dalam kurung TOA band 5, ditambah TOA band 7, tutup kurung, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian di sini kita ubah namanya menjadi NBR. Setelah itu, kita lakukan reklas NBR dengan cara klik ArcGIS Toolbox, di Spatial Analysis Tools, kita pilih reklas, pilih Reclassify. Masukkan input rasternya, yaitu NBR, lalu reklas field-nya value, lalu klik pilih classification methodnya equal interval, kelasnya kita ubah menjadi 5 kelas, klik OK. Di sini new value-nya kita ubah urutannya, yaitu klik reverse new value, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian ubah namanya menjadi reklas NBR. Setelah itu, kita lakukan ekstrak by mass untuk citra LST band 10 dengan cara masuk ke ArcGIS Toolbox, lalu di Spatial Analysis Tools, Extraction, Extract by Mass. Masukkan input rasternya, citra LST band 10, dengan batas administrasi wilayah studi, yaitu Kabupaten Karanganyar, lalu klik OK. Tunggu prosesnya. Kemudian kita ubah namanya menjadi Extract LST. Setelah itu, kita klik kanan pada hasil ekstrak sebelumnya, lalu pilih Properties. Pada bagian simbologi, kita pilih Classify. Lalu ubah labelnya menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita ubah warnanya. Kemudian klik OK. Kemudian kita lakukan reklas LST dengan cara klik ArcGIS Toolbox, lalu reklas, Reclassify. Input rasternya, kita masukkan ekstrak LST, lalu reklas field-nya value, lalu klik Classify. Classification methodnya, kita pilih equal interval, kelasnya kita ubah menjadi 5 kelas, klik OK. Lalu new value-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian kita ubah namanya menjadi reklas LST. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan buffer jalan dan sungai. Yang pertama kita buffer sungai terlebih dahulu.
dengan cara klik Arts Toolbox, pilih Analysis Tools, lalu Proximity, pilih Multiple Ring Buffer. Kemudian input rasternya kita masukkan SHP sungai, lalu distance-nya kita masukkan 500 sampai 2500. Tapi kita masukkan satu persatu, yaitu 500, 1500, 2000, 2500. Kemudian untuk buffer unitnya kita ubah menjadi meter, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, setelah selesai, kita lakukan langkah yang sama untuk buffer jalan, yaitu di Arts Toolbox, Analysis Tools, Proximity, Multiple Ring Buffer. Input rasternya kita pilih SHP jalan, lalu distance-nya kita masukkan 500 sampai 2500. Kemudian buffer unitnya kita ubah menjadi meter, lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk konversi raster buffer jalan, yaitu masuk di Arts Toolbox, lalu pilih Conversion Tools, to Raster, Polygon to Raster. Lalu input feature-nya kita pilih buffer jalan, value field-nya kita pilih distance, kemudian klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian kita ubah namanya menjadi jalan raster. Lalu setelah itu kita lakukan reklas sungai dengan cara masuk di Arts Toolbox,
lalu spatial analysis tools, lalu reclassify. Input rasternya kita masukkan raster sungai, lalu reclass field-nya kita pilih value, lalu di classify, classification metodenya kita pilih equal interval, kelasnya kita ubah menjadi 5 kelas, lalu klik OK. New value-nya yaitu berurutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini kita ubah namanya menjadi reclass sungai. Setelah itu kita lakukan reclass jalan. Langkah yang sama yaitu kita masuk di reclassify, input rasternya kita masukkan raster jalan, reclass field-nya yaitu value, lalu kita klik classify, lalu classification metodenya kita pilih equal interval, kelasnya yaitu 5 kelas, lalu klik OK. New value-nya yaitu kita ubah dari yang paling atas 5, 4, 3, 2, dan 1, kita klik reverse new value, kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian kita ubah namanya menjadi reclass jalan. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari reclass NBR, reclass LST, reclass sungai, dan reclass jalan. Satu lagi kita perlu mendapatkan reclass kesulitan api. Langkah selanjutnya yaitu kita download dulu data potensi kemudahan ketersulutan api di web 8 yaitu sipandora.go.id. Di sini saya sudah mendownload datanya. Jadi kita langsung masuk ke katalog, kita pilih filenya disimpan di mana. Lalu kita klik kanan, pilih properties. Lalu di sini kita lihat datumnya, yaitu kita sesuaikan WGS 1984. Di sini sudah saya ubah. Kemudian klik OK. Kemudian ini bisa kita drag ke layar. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu klik dengan batas administrasi Kabupaten Karanganyar dengan cara dipilih di video processing. Kita pilih clip. Di sini kita masukkan input feature-nya data dari Sipandora tadi. Kemudian kita klik dengan batas administrasi Kabupaten Karanganyar, lalu klik OK. Kemudian kita ubah namanya menjadi klip Karanganyar. Kemudian hasilnya ini kita klik kanan, pilih properties, lalu pilih simbologi, pilih quantities. Di fields value-nya ini kita ubah grid kode. Lalu kita ubah labelnya menjadi 1, 2, 3. Kemudian klik OK. Setelah itu kita lakukan konversi ke raster. Kita masuk ke Arts Toolbox, lalu pilih Polygon to Raster, lalu input feature-nya kita pilih klip Karanganyar, value field-nya kita pilih grid kode, kemudian klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Di
sini kita ubah namanya menjadi kesulutan api. Setelah itu hasilnya ini kita reclass, masuk ke Ars Toolbox, lalu pilih Reclassify. Input rasternya kita masukkan ke sulutan api, reclass field-nya yaitu value, kemudian kita pilih Classify, classification methodnya pilih equal interval, kemudian klik OK, new value-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4, kemudian klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian kita ubah namanya menjadi reclass kesulutan api. Setelah hasilnya selesai, kita sudah mendapatkan data reclass NBR, reclass LST, reclass sungai, reclass jalan, dan reclass kesulutan api. Kemudian setelah itu, kita lakukan overlay dengan cara klik Ars Toolbox, lalu pilih di Spatial Analysis Tools, lalu pilih Overlay, Weighted Overlay. Kita masukkan input rasternya, yaitu reclass kesulutan api, kemudian reclass jalan, kemudian reclass sungai, kemudian reclass LST, dan yang terakhir kita masukkan reclass NBR. Lalu kita klik Set Equal Influence, lalu kita masukkan from 1, kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kita ubah namanya menjadi bahaya kebakaran. Dan inilah hasil yang didapatkan, yaitu peta bahaya kebakaran di Kabupaten Karanganyar seperti yang terlihat pada gambar berikut. Di mana nilai yang rendah atau 1 di sini berwarna merah, yaitu menunjukkan bahwa daerah yang tidak rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan kelas atau nilai yang tinggi yaitu 4 di sini ditunjukkan oleh warna hijau tua, menunjukkan bahwa daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kita dapat masukkan juga data SHP penggunaan lahan. Kita add, kemudian klik kanan, Properties, kita klik Import. Kita pilih penggunaan lahan layer, kemudian OK. Di sini displaynya kita isi 50%, kemudian klik OK. Di sini terlihat bahwa penggunaan lahan di daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan, yaitu didominasi oleh penggunaan lahan permukiman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Karanganyar ini masih tergolong aman dari kebakaran hutan dan lahan, karena daerah yang memiliki yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan itu masih sedikit seperti yang ditunjukkan
oleh nomor 4. Di sini yang berwarna hijau tua. Itu pada kelas 4. Di sini masih sangat sedikit, sehingga wilayah Kabupaten Karanganyar masih didominasi oleh nilai kebakaran hutan yang rendah. Cukup sekian penjelasan tutorial identifikasi kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan software ArcGIS. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata dan penyampaian yang tidak jelas, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.